Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil nalqah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, i'anah, pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua, yang dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita masih berada di atas ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itulah yang hendaknya kita lakukan di kehidupan dunia ini, dan itu semua atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mendapatkan hidayah. Kita tidak bisa mengerjakan secuil pun dari peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua yaitu al-imanu bi'ismatihi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengimani dan wajib meyakini sifat ismahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'sum, yaitu secara bahasa artinya mahfuz, terjaga. Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini akan diperinci ya, sisi-sisi mana saja yang di situ terletak penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi yang pertama yaitu ismatuhu fit tabligh wa da'war risalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'sum ketika menyampaikan risalah ini. Dan jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ketika menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika memerintah, melarang yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan agama ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'sum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Jadi segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan syariat ini, yang berkaitan dengan agama ini, maka tidak mungkin salah. Semuanya benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan sungguh dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan dari hawa nafsunya ketika memerintah, ketika melarang, ketika menyampaikan syariat agama ini, tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Sungguh apa yang beliau ucapkan tidak lain dan tidak bukan kecuali dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ini nas ya, dan ini paten ya, sharih bahwasannya syariat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya itu terjaga, tidak mungkin salah, dan itu semuanya datang dari Nabi datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain memastikan, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, kalau seandainya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdusta atas namaku ya, menyampaikan sebuah syariat
yang tidak aku turunkan. La akhadna minhu bil yamin, tsumma laqata'na minhu watin. Sungguh kami akan mengadabnya, ya. Tsumma laqata'na minhu watin, dan kami akan putus, ya, pembuluh di jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan tidaklah salah seorang dari kalian mampu untuk menghalangiku dari hal ini. Dan itu tidak mungkin, ya. Ini menunjukkan bahwasannya tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbohong atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib kita meyakini keismahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kesalahan ketika menyampaikan risalah ini, ketika menyampaikan agama ini. Dan ini menunjukkan besarnya, tingginya kedudukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasannya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan sunnahnya itu tidak mungkin beliau mengatakan dari hawa nafsunya. Itu semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menunjukkan bahwasannya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu murni datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana diceritakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr bin al-As, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdzah. Dahulu, ya, atau beliau menceritakan, ya, bagaimana kehidupannya ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis segala sesuatu yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliau ingin untuk menghafalkan hal tersebut, ya, yang dia dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ditulis dulu, ya. Jadi para sahabat itu ada ada yang mereka cara menghafalnya langsung dihafal, dan ini kebanyakan para sahabat. Tapi ada yang menulis dulu kemudian dihafal, ya. Dan ini sebagian para sahabat seperti itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya untuk menulis. Di antara yang diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah ibn Amr bin al-As. Beliau menceritakan hal tersebut. Kemudian beliau melanjutkan ceritanya, fanahadni Quraisy, akan tapi orang-orang Quraisy, ya, melarangku, dan mereka mengatakan, innaka taktubu kulla syai'in tasma'uhu min Rasulillah. Kenapa engkau menulis segala sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah? Wa Rasulullahi basyarun yatakallamu fil ghadabi war ridha. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah basyar, manusia biasa yang kalau berkata bisa jadi perkataannya tersebut datang ketika beliau lagi marah atau lagi tidak marah. Fa'amsaktu anil kitab. Ketika orang-orang Quraisy, ya, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menulis, maka aku pun berhenti menulis. Kemudian aku pun lapor pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Uktub, tulislah. Fawalladhi nafsi biyadih ma yakhruju minhu illa haqq. Demi Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, ma yakhruju minhu, yani min fami, ya. Sungguh tidak keluar dari mulutku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa haq, kecuali hal tersebut merupakan suatu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sharih, ya, dan ini sangat jelas bahwasannya apa-apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa-apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan syariat, penyampaian risalah, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksum, ya. Jadi Nabi SAW maksum dalam hal ini. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidillah. Nabi SAW bersabda, walakin idza haddatstukum 'anillahi syai'an fakhudhu bihi fa inni lan akdziba 'ala Allah. Kata Nabi SAW, akan tetapi jika aku mengatakan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengabarkan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala, fakhudhu bih, maka peganglah erat-erat, ambillah. Fa inni lan
akdziba 'ala Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku tidak mungkin dan tidak akan berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat jelas, ya. Sangat jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, terjaga dari kesalahan ketika menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama bersepakat ijma', ya. Ijma' bahwasanya para nabi dan para rasul ketika menyampaikan risalah mereka maksum, sebagaimana yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Qadhi Iyad. Mereka mengatakan bahwasanya kaum muslimin, para ulama bersepakat bahwasanya para nabi dan para rasul ketika mereka menyampaikan risalah Allah, mereka dijaga dari kesalahan. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari kesalahan ketika menyampaikan risalah. Dan ini jelas menunjukkan bagaimana kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika benar penisbatannya kepada Nabi, jika sahih ya penisbatannya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika hadis tersebut sahih, maka itu adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini kebenarannya. Kemudian sisi yang kedua, dari sisi-sisi penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-ismatu minal kufri wasyirk. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari terjerumus kepada kekufuran dan kesyirikan. Maknanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berbuat syirik dan tidak mungkin berbuat kekufuran. Bahkan sebelum turun agama Islam atau bahkan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau diutus, ya, sebelum beliau diberi wahyu, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran dan dari kesyirikan. Di antara dalilnya yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika didatangi oleh malaikat Jibril, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih sangat kecil, ya, maka masih bermain bersama anak-anak sebayanya. Fa akhadahu wa sara'ah. Ketika itu malaikat Jibril pun mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkannya, ya, membaringkannya, kemudian fasyaqqa an qalbi, kemudian membelah dadanya dan mengambil hatinya, ya. Fastakhraja minhu alqah, kemudian mengambil sekumpal, ya, darah dan mengatakan hadza hazzuz syaitani mink, thumma ghasalahu fi tabaqin min dhahabin bima Zamzam. Kemudian mencuci hati beliau sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah wadah, ya, yang di dalamnya ada air Zamzam, dicuci dengan air Zamzam. Kemudian malaikat Jibril pun mengembalikan hati tersebut di tempatnya. Kemudian teman-temannya pun melaporkan hal tersebut kepada yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Halimah As-Sa'diyah, dan mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibunuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi mereka, mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berubah. Dan Anas mengatakan, waqad kuntu ara athara dzalikal makhid fi sadri. Anas bin Malik mengatakan ini sudah ketika telah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika telah diutus menjadi nabi dan rasul, Anas melihat bekas jahitan di dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikeluarkan darinya bagian syaitan, ya, untuk menyesatkannya atau menjadikan beliau kufur. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran dan dari kesyirikan, bahkan semenjak beliau sallallahu alaihi wasallam kecil, sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Dan para ulama pun berijma atas hal ini, ya.
Para ulama sepakat atas hal ini. Di antara para ulama yang menukil ijma' tersebut adalah Al-Imam Al-Jurjani dan Al-Imam Al-Amidi. Mereka mengatakan, atau para ulama sepakat bahwasannya apa? Para nabi dan para rasul mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari terjerumus kepada kesyirikan dan kekufuran. Kemudian yang ketiga, dari sisi ismahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ismatuhu Shallallahu Alaihi Wasallam minal kadhibi fi ghairil wahyi wat tabligh. Tadi yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah dari berbohong ketika menyampaikan risalah. Kemudian yang ketiga ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbohong walaupun selain penyampaian risalah, ya, selain penyampaian wahyu. Jadi secara umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'sumun minal kadhib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbohong walaupun selain penyampaian risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sejak sebelum diutusnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi, bahkan beliau sebagaimana yang kita ketahui bersama, sebelum diutus menjadi nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dikenal dengan sebutan Al-Amin, yang sangat terpercaya, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ditemui berbohong oleh umatnya. Majarrabna minhu kadziban, kata orang Quraisy ketika itu, kami tidak pernah mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun berbohong. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang masyhur, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ini ketika awal-awal, ya, ketika awal-awal berdakwah secara terang-terangan, beliau mengumpulkan kafir Quraisy, ya, di atas sebuah lembah. Beliau mengatakan, "Ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an taghitu ghira 'alaikum." Kalau misalnya aku mengabarkan pada kalian ada sekelompok penunggang kuda yang akan menyerang kalian dari balik lembah ini, apakah kalian akan membenarkanku? Apakah kalian percaya kepadaku? Kafir Quraisy ketika itu mengatakan, "Ma jarrabna 'alaika illa sidqa." Kami tidak menemuimu kecuali engkau jujur, tidak mungkin berbohong. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berdakwah secara terang-terangan, "Fa inni nakum nadhirun baina yaday 'adzabin syadid." Sungguh aku memperingatkan kalian semua, wahai umatku, wahai kaumku, memperingatkan kalian dari azab yang pedih jika kalian tidak masuk Islam. Kemudian dalam hadis yang masyhur juga ketika Abu Sufyan ibn Harb bertemu Herakl, ya, Abu Sufyan ketika ditanya, apakah kalian menuduhnya sebagai pembohong sebelum beliau diutus sebagai Rasul? Apakah kalian pernah mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbohong sebelum diutus jadi Rasul? Abu Sufyan ketika itu masih kafir, ya, ketika itu masih belum masuk Islam. Beliau mengatakan, "La, tidak, beliau tidak pernah berbohong." Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga dari berbohong walaupun sebelum diutus menjadi Rasul. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga dari melakukan dosa-dosa besar yang di bawah kesyirikan. Tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga dari kesyirikan dan kekufuran. Kemudian yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'sum minal kabair duna syirk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbuat dosa-dosa besar yang sifatnya di bawah kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebutan ini, memberikan sifat ini, menyandangkan sifat yang mulia ini pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu yang mana hal tersebut merupakan dosa-dosa besar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
ama wallahi inni la akhsyakum lillah, aku demi Allah adalah orang yang paling takut di antara kalian pada Allah Subhanahu wa taala, wa atqakum lah, dan aku adalah hamba yang paling bertakwa, paling takut pada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Nabi SAW tidak mungkin melakukan dosa besar karena beliau adalah orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ya. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjerumus atau bisa terjerumus pada dosa kecil? Tadi kita sebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksum dari perbuatan berbohong ketika menyampaikan risalah. Jadi semua risalah yang sampai kepada kita jika sahih dari Nabi maka itu pasti dari Allah, benar. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mungkin berbohong di kehidupan sehari-harinya, bahkan sebelum diutus sebagai nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mungkin terjerumus dalam kekufuran dan kesyirikan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mungkin atau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari melakukan dosa-dosa besar. Tapi pertanyaannya, dosa-dosa kecil, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa terjerumus di dosa-dosa kecil? Kebanyakan para ulama mengatakan bisa ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia biasa. Tapi Nabi SAW mempunyai keistimewaan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengutusnya menjadi Rasul. Kan tapi beliau tetap menjadi manusia biasa yang bisa jadi salah. Akan tetapi poin yang harus kita yakini adalah yang pertama, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin membiarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas kesalahan. Poinnya adalah apa? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjerumus atau terjatuh dalam sebuah kesalahan kecil, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkannya dan membenarkannya. Itu pasti ya. Dan di antara dalilnya yaitu surat Abasa ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedikit berpaling pada seorang sahabat ya, dalam rangka untuk mencuri perhatian kafir Quraisy, kan tapi hal tersebut adalah sebuah kesalahan dan Allah langsung menegur beliau Shallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang pertama yang harus kita yakini. Allah tidak mungkin membiarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus dalam kesalahannya walaupun kecil. Kemudian yang kedua, annal khata' yaqa' minhu ijtihadan la ta'ammudan. Kesalahan yang beliau perbuat Shallallahu Alaihi Wasallam itu ijtihad dari beliau, bukan sengaja ya, bukan sengaja bagaimana yang sering kita lakukan ya. Kita tahu itu sebuah kesalahan, tapi kita meyakini itu dosa kecil, akhirnya kita lakukan. Tidak seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjerumus dalam sebuah kesalahan itu karena ijtihad beliau, itu adalah sebuah kebenaran. Akan tetapi kita nggak mungkin mengatakan sebuah kemaksiatan itu adalah sebuah isa'atul adab ya, tidak beradab pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mengatakan itu adalah sebuah kesalahan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya tersebut karena ijtihad ya, telah berusaha untuk mendapatkan sebuah kebenaran, maka beliau melakukannya dan Allah Subhanahu wa taala langsung membenarkannya, membenarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam atas kesalahan yang beliau lakukan. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang beliau lakukan itu bukan termasuk kesalahan yang menjadikan kita tidak melaksanakan hak-hak beliau Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga bukan termasuk kesalahan yang menurunkan derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti terjerumusnya beliau terhadap hal-hal yang menurunkan muru'ah. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi kesalahan yang beliau lakukan itu tidak mungkin menurunkan derajat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari kemuliaan beliau. Beliau adalah seorang makhluk yang paling mulia. Kemudian yang keempat, ini paling penting ya, anna taubah hasilah min hadzal khata'. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti sudah bertaubat dari kesalahan ini. Kan tadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin membiarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas kesalahan ini, dan pasti mengingatkannya. Kemudian pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bertaubat dari kesalahan ini. Dan ini yang justru mengangkat derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin itu ya. Jadi kesimpulannya bahwasannya di antara bentuk keagungan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwasannya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan sunnah ini tidak mungkin salah, tidak mungkin berbohong atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbuat kesalahan ketika menyampaikan agama ini. Jadi agama ini benar-benar murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menjadikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai kedudukan yang mulia. Dan ini yang wajib kita yakini, wajib kita amalkan, dan wajib kita katakan. Hadza wa sallallahu wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan. Baik, kita tutup. Semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.